Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurabila Putri. Saya berasal dari PNSPS DKU Sumeneb, NRP 09. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan tata tulis karya ilmiah. Pertama-tama itu ada pola dasar kalimat, di mana pola dasar kalimat itu ada yang pola dasar kalimat berpola, kodenya SP SP P1KK. 2. Kalimat dasar berpola SP P2KB. Kalimat ketiga, kalimat dasar berpola SP P3KS. Dan yang terakhir, kalimat berpola SPK. SPK ini merupakan kalimat berpola yang mengandung keterangan, entah itu keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis atau pembicara. Kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada kesepadanan struktur, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Kesepadanan struktur ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Jadi pemikiran penulis dengan bahasa struktur yang dipakai itu sama, seimbang gitu, maksudnya cocok gitu. Ciri-ciri kalimatnya itu kalimat itu memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Jadi misalkan fungsinya keterangan, di situ misalkan si penulis itu menggunakan SPK. Nah, jadi itu di dalam SPK itu haruslah ada subjek, predikat, dan objek, di mana subjeknya itu jelas siapa, apa, subjek itu siapa, apa, predikatnya itu melakukan pekerjaannya, sedangkan keterangannya itu misalkan tempat atau waktu. Jadi itu harus jelas gitu fungsi-fungsinya. Setelah itu tidak terdapat subjek ganda. Tidak terdapat subjek ganda misalkan sudah ada keterangan presiden dan wakil presiden. Nah, itu kayak subjek ganda gitu. Kata penghubung yang digunakan secara tepat. Ya, kata penghubung yang digunakan secara tepat maksudnya misalkan demikian beliau sedang, intinya tidak bertele-tele lah. Saya juga masih kurang mengerti. Setelah itu, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya gini, predikat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, ayah yang memanggil gitu. Itu tidak boleh, harusnya ayah sedang memanggil, atau ayah sedang bekerja, atau ayah berasal dari gitu. Jadi tidak ada kalimat yang di dalam predikat itu. Setelah itu, keparalelan itu ialah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Bentuk kata, misalkan beliau dengan dia, itu kan maksudnya intinya sama gitu, satu orang yang dimaksud, tapi beliau itu lebih menjorok ke orang yang lebih menghormati gitu, kayak kata-kata yang lebih hormat, sedangkan dia itu kata yang umum begitu. Kehematan, hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Jadi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, yang intinya jelas aja. Kecermatan, kalimat itu
tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Kecermatan itu maksudnya ya seperti tadi itu, beliau dengan dia itu kan tafsirannya sama gitu, sama-sama yang dituju itu sama-sama yang dituju dan dimaksud itu satu. Dia itu siapa? Misalkan paman sedang membangun rumah, dia membutuhkan banyak orang, tetapi beliau itu kan intinya sama gitu, sama-sama yang dimaksud itu paman. Setelah itu kepaduan itu pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah belah, tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Selanjutnya, kelogisan. Ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Setelah itu, bahasa yang digunakan dalam tulis karya ilmiah yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan dalam tulisan ilmu mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkapan gagasan penulis. Dan juga bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar. Ciri ragam bahasa tulis di dalam karya tulis ilmiah. Kosakata yang digunakan itu dipilih secara cermat. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Kalimat itu dibentuk dengan struktur yang lengkap. Struktur yang lengkap itu contohnya ada beberapa, yaitu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas, dan padat. Cendekia itu bahasa yang cendekia mampu membuat pernyataan yang tepat dan seksama. Lugas, paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Selanjutnya jelas. Jelas itu gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas dengan hubungan yang jelas juga. Formal, bahasanya formal jadi tidak terlalu pakai bahasa gaul gitu. Kalau misalkan emang membuat topik, sebenarnya kalau karya tulis ilmiah itu yang dipakai bahasa formal, jadi nggak pakai bahasa alay gitu. Terus objektifnya itu objek atau benda yang dimaksud itu jelas, jadi tidak hanya asal-asalan saja gitu. Terus konsistennya itu misalkan yang dibahas tentang penelitian tanaman, jadi itu yang dibahas itu penelitian tanaman aja, nggak menyimpang dari yang lainnya, nggak bahas tentang gimana caranya menanam tanaman itu. Maksudnya penelitian tanaman itu ya penelitian, entah itu tanahnya, entah itu ya cara penanamnya juga, manfaat tanaman itu, maksudnya tidak terlalu menyimpang gitu. Bertolak dari gagasan misalkan, wah aku mau buat karya tulis ilmiah ini apa, misalkan tentang cara beternak ikan gitu ya, jadi kita tuh harus menjelaskan gimana cara beternak ikan, bagaimana penelitiannya, bagaimana hasilnya, hasil kuantitatif atau kualitatifnya juga itu dipaparkan. Ringkas dan padat, ini yang paling penting. Jadi itu setelah ada hasil penelitiannya, kita juga harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, padat juga, jadi tidak terlalu membuat pembacanya itu bingung gitu. Ini bahasa apa sih kok bingung gitu loh maksudnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.